Ketika Rasulullah menengoknya, sakitnya itu sakit sudah sangat parah. Jadi mau meninggal gitu. Lalu ibunya bilang, "Eh, berbahagialah kamu," katanya. "Kamu sudah disiapkan surga kalau kamu mati." Kata ibunya, kedengaran oleh Rasulullah SAW. Lalu ditegur gitu. Kata Rasulullah, eh waihaka itu celaka kamu. Itu tuh kata teguran ya. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu dia akan masuk surga kalau sudah meninggal? Bisa saja dalam hidupnya dia pernah melakukan ini dan melakukan itu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, sahabat saja, Rasul saja kepada sahabat yang tingkat ibadahnya demikian itu masih takut bahwa tidak selamat di akhirat nanti. Coba mengapa Rasulullah SAW ketika meninggal sering kita disampaikan oleh para penceramah atau guru-guru kita. Kalau Rasulullah SAW ketika mau meninggal, itu yang diingat itu umatnya. Kan? Umatku. Takut umatnya itu tidak selamat. Ya kan begitu takutnya Rasulullah SAW. Karena Rasul itu tahu Allah tuh seperti apa sifat-sifatnya. Kita tahu juga Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya. Tapi kenalnya kita kepada Allah jauh dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dikenal oleh Rasulullah SAW. Jadi kayak kira-kira gini, ada seorang raja, kita kenal raja itu dari kabar-kabar orang-orang tentangnya, dari berita-berita. Tentu saja pengetahuan kita tentang raja itu berbeda dengan pengetahuan orang yang sehari-hari bersamanya. Misalnya Pak Prabowo, presiden kita. Dengan ajudannya tahu betul tuh Prabowo tuh orangnya kayak gimana. Kalau kita kan dari berita. Ya kan? Pasti tahu betul marahnya itu karena apa. Senangnya itu apa yang membuatnya senang. Jadi tahu bagaimana cara memperlakukannya. Bagaimana supaya Pak Prabowo ini senang sesuai keinginan-keinginan seperti apa. Nah, kita pun kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenalnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira seperti itu. Rasul tuh lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatnya paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya beda-beda orang-orang, segini-gininya kita. Jadi makanya takut kita juga sedikit. Karena apa? Ma'rifatnya sedikit. Lalu bagaimana caranya supaya nambah tuh pengenalan kepada Allah? Banyakin ibadah aja, banyakin tafakur. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam raya ini, adalah supaya kita mentafakurinya, dan dengan mentafakurinya kita akan mengenalnya. Karena ini semuanya adalah tapak-tapak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Asma al-Husna, 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Atau kata ada ulama yang mengatakan bahwa nama Allah itu lebih daripada 99. Katakanlah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya perwujudan daripada nama-nama itu ada dalam ciptaannya. Misalnya gitu. Atau misalnya kita bertafakur tentang diri kita aja. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bergerak. Padahal kita ini banyak maksiat. Itu kan perwujudan sifat Allah yang mana? Ar-Rahman. Allah itu Maha Rahman. Yang memberikan nikmat kepada kita, kepada siapa saja, mau taat, mau maksiat, semuanya dikasih nikmat. Semuanya dikasih mata yang bisa melihat. Semua dikasih telinga yang bisa mendengar. Malamnya maksiat,
mabok-mabokan misalnya, ketiduran, dia masih bisa bangun lagi dan matanya masih melihat. Tidak gini, mabok-mabokan, ketiduran, pas bangun, jadi buta, kan enggak. Allah Subhanahu wa taala itulah sifatnya Ar-Rahman Nyaur. Gitu. Jadi Allah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Makanya kita jangan khawatir soal rezeki karena rezeki itu sudah diatur. Yang wajib kita lakukan adalah mencari rezeki. Maksudnya mencari penghidupan. Tapi datangnya rezeki jangan bisa jadi bukan dari upaya kita untuk mencarinya. Karena apa? Rezeki itu sudah diatur. Dan rezeki itu sebenarnya kalau kita membahas akidah ya, itu bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita manfaatkan. Kita punya mobil misalnya atau punya rumah 3, tapi yang namanya rezeki itu kan yang kita pakai aja. Yang 2-nya itu yang dipakai orang lain, rezeki bagi orang lain karena dimanfaatkan. Nah misalnya itu Ar-Razzaq, kemudian Allah Al-Fattah, Al-Halim, Al-Muhaimin, itu semua sifat-sifat Allah yang itu bekas-bekasnya, tapak-tapaknya itu ada dalam Al-Kaun, dalam semua yang diciptakan ini. Dengan mentafakurinya, maka kita akan lebih atau bertambah ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita memperbanyak ibadah, memperbaiki keadaan hati, qalbu kita dibersihkan dari segala penyakitnya. Penyakit riya, penyakit ujub, takabur, dengki, sum'ah. Sum'ah itu saudara kandungnya riya. Saudara kandungnya riya. Kalau ujub, adiknya takabur. Ya deket-deket itu, ujub dan takabur. Ari ujub mah merasa diri hebat, takabur mah merasa diri hebat daripada orang lain. Sehingga kalau orang lain menasehatinya, ya dia nggak mau, karena dia merasa lebih berilmu dan lain sebagainya. Itu namanya takabur. Kalau ujub mah gini misalnya, saya mah levelnya kalau pakaian tuh harus yang branded. Nah itu apa? Ujub. Saya mah kalau ikut kajian tuh harus ustadz yang terkenal. Itu nama ujub. Kalau takabur mah ada kaitannya dengan orang lain. Gomtun nas, batrul haq, meremehkan orang lain dan menolak kebenaran, itu takabur. Nah, iblis mah ada dua-duanya tuh, takabur dan ujub. Ya, membersihkan hati dari semua itu, insya Allah tuh, ma'rifat akan muncul di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa asy'iril qalba khaufan la yufariquhu min rabbih ma'ahu mislum minar raghabi. Selalu dalam hati kita jangan sampai hilang perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan neraka, bayangkan siksa kubur. Jadi harus sering-sering tuh nginget itu. Kalau tidak sering-sering, nanti kita menjadi lupa. Atau kita berdekatan, memiliki teman yang kalau kalau berdekatan dengan dia tuh yang kita ingat adalah kuburan gitu. Itu sehingga kita mengingat. Makanya pas saya di rumah itu di depan rumah itu ada kuburan. Jadi kakek saya dulu menguburkan nenek itu di depan rumah.